pertanyaan rekan-rekan tentang Nikita ulangi, saudari MN. Ya. NM, mohon maaf, saudari MN. Sampai saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami spill sedikit pada rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Dan saat ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU. Yang mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Itu untuk pertanyaan rekan-rekan mengenai kasus NM. Nah, saya lanjut lagi. Berarti sebentar lagi akan P21 atau gimana? Siap. Kalau sudah dikirim berkas, kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas lengkap, maka bentuk surat yang akan dibalas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan berkas perkara dari NN sudah dinyatakan dan bisa dinyatakan lengkap sehingga bisa di tahap 2 kan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkaranya. Namun jika kurang lengkap apakah bisa bebas kah atau gimana? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Kita akan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian. Ya, kita bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara yang real, yang nyata aja. Jadi kita lihat nanti. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Dan kemarin kata pihak lawan yang Nikita Mirzani dikatakan juga kalau misalnya dalam jangka waktu 2 minggu berkas belum P21 juga akan diperpanjang lagi masa tahanan. Itu benar kan? Ya, gini, kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan dan bisa diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada ke JPU perpanjang penahanan selama 40 hari dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan, tapi mudah-mudahan bisa P21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut-larut lama. Mudah-mudahan P21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Ya, karena penahanan yang dari pengadilan itu 60 hari. Oke? Ya, Pak, terkait grup Facebook tadi kan akan katanya mau ngelaporin Reza Reza Gadis terkait buat prestasi, apakah udah terima laporannya? Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ini kita belum ada terima, ya, kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi, ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti ini rekan, kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan, ya, dan pasti akan kita terima. Nanti kita tinggal bagaimana pembuktian
tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Ya. Dan satu lagi terkait kemarin saat Zoom dikatakan juga kalau Bang Fahmi juga sudah melaporkan dugaan rekaman ilegal bulan April 2025. Itu April sudah sampai mana, Dan? Nah itu nanti saya update lagi ya. Nanti kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Berarti belum ada proses sampai sekarang ya, Dan? Bukan belum ada proses. Kita kan saya kan harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik, ya. Jadi karena saya harus menyampaikan informasi yang pasti kepada rekan, jangan sampai nanti saya salah menyampaikan. Ya kemarin kan Pak Kabit menyampaikan lebih baik kita agak lambat memberikan informasi daripada kita terlalu cepat memberikan informasi, ternyata informasi yang kami sampaikan itu menyesatkan. Ya sama saja nanti saya menyebarkan berita hoax. Ya, semangat sekali. Memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM. Yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu. Ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Kan strategi sebetulnya. Jadi saya nggak perlu sampaikan, saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Itulah yang saya lakukan dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Jadi sama dengan tiba-tiba saya mengasih info kepada teman-teman, segera saya akan mengajukan gugatan Wan Prestasi yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu. Nah, itu kalau masa penahanan sih berdasarkan surat yang saya terima terakhir tanggal 1 Juni 2025. Jadi itu kita lihat aja, yang jelas saya sampaikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar untuk membuat laporan, yang dijadikan dasar untuk menjadi barang bukti, patut diduga adalah sebuah rekaman yang tanpa izin dari seseorang, rekaman tersebut dijadikan barang bukti, dan barang bukti rekaman tersebut saat ini saya laporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, seperti itu.